Assalamualaikum, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penalaran sistem dan logika matematika. Oke. Logika adalah ilmu yang mempelajari secara sistematis kaidah-kaidah penalaran yang abstrak atau valid. Ada dua macam penalaran, yaitu penalaran deduktif dan induktif, gitu ya. Next, penalaran deduktif adalah penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang diandaikan benar untuk menarik suatu kesimpulan dengan mengikuti pola penalaran tertentu. Contohnya misalkan premis 1, semua mahasiswa baru mengikuti ospek. Premis kedua adalah Wulandari adalah mahasiswa baru. Berarti kesimpulannya adalah karena semua mahasiswa mengikuti ospek, Wulandari adalah mahasiswa baru, maka pasti Wulandari mengikuti ospek. Sedangkan penalaran induktif adalah penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang bersifat faktual untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum. Jadi kita lihat premis 1, ada ayam 1 berkembang biak dengan telur. Kemudian ayam 2 berkembang biak pakai telur sampai premis kelima, yaitu ayam ke-50 berkembang biak dengan telur. Jadi dapat kesimpulan bahwa semua ayam berkembang biak dengan telur. Sebelumnya untuk penalaran deduktif dan induktif sudah kita pelajari sebelumnya ya tentang hakikat matematika. Nah, nih langsung masuk ke intinya. Logika matematika atau logika simbol ialah logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol. Jadi intinya adalah kita gunakan simbol matematika gitu ya. Terus kemudian keuntungan dari bahasa simbol adalah yang jelas, yang pertama adalah ringkas, univalen atau bermakna tunggal, universal atau dapat dipakai di mana-mana. Logika mempelajari cara penalaran manusia, sedangkan penalaran seseorang diungkapkan dalam bahasa berupa kalimat-kalimat. Dengan demikian, logika mempelajari kalimat-kalimat yang mengungkapkan atau merumuskan penalaran manusia. Jadi dapat dipahami kalau logika matematika itu menggunakan simbol atau lambang. Kegunaannya adalah jelas untuk meringkas, gitu ya. Dalam penulisannya, gitu ya. Setelah kita bahas tentang logika, langsung kita masuk ke pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, yaitu benar atau salah, ya. Jadi pernyataan itu adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran. Nilai kebenaran apa sih? Ya dapat kita tentukan nilai itu benar atau salah. Pernyataan yang tidak mengandung kata hubung kalimat disebut pernyataan primer atau pernyataan tunggal atau pernyataan atom. Sedangkan pernyataan yang mengandung satu atau lebih kata hubung kalimat disebut dengan pernyataan majemuk. Ingat-ingat ya, kalau pernyataan itu dapat kita tentukan nilai kebenaran, yaitu nilainya itu benar atau nilainya salah. Nah, sebagai contoh nih, saya berikan contoh, misalkan kita cek ya, apakah itu pernyataan atau bukan. Coba dilihat, Bangkok adalah ibu kota Thailand. Pernyataan bukan? Jawabannya adalah pernyataan. Bernilai apa? Betul, gitu ya. 9 adalah nilai benar. Apakah pernyataan? Pernyataan, tetapi nilainya adalah salah, karena 9 adalah bilangan ganjil. Kemudian, badak itu memiliki gading. Pernyataan, tetapi nilainya salah. 3 lebih besar dari 5, jelas pernyataan, nilainya adalah salah. Kemudian setahun lebih terdiri dari 52 minggu. Apakah pernyataan? Pernyataan, tetapi nilainya adalah betul. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Jawabannya adalah pernyataan, nilainya adalah betul. Benar. Mengapa kamu menangis? Apakah itu pernyataan? Jawabannya bukan pernyataan. Kenapa? Karena tidak dapat ditentukan nilainya kamu menangis itu benar atau salah gitu ya. 3 lebih dari 5, pernyataan tapi nilainya salah. Ambilkan aku kue itu, pernyataan bukan. Merupakan karena tidak dapat ditentukan nggak apa salahnya. Itu merupakan kalimat perintah. Semoga kamu lekas sembuh. Pernyataan
Bukan, karena tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Semoga kamu lekas sembuh, itu adalah suatu harapan, ya. Oke. Pernyataan yang benar dikatakan dengan nilai kebenaran dituliskan dengan B, sedangkan pernyataan yang salah dikatakan mempunyai nilai kebenaran dinyatakan dengan S. Catatan adalah nilai kebenaran suatu pernyataan itu kadang-kadang ditulis dengan lambang 1 atau 0. Angka 1 ekuivalen dengan nilai kebenaran B, kalau 0 itu ekuivalen dengan nilai kebenaran S. Lambang nilai 1 dan 0 bisa digunakan untuk menganalisis suatu jaminan listrik. Jadi 1 itu betul, 0 adalah salah, gitu ya. Nah, pernyataan itu dibagi jadi dua, yaitu adalah faktual sama logis. Faktual adalah kesesuaian antara isi pernyataan dengan fakta sesungguhnya. Logis itu adalah kesesuaian dengan aturan-aturan logika. Dalam ilmu pengetahuan, kita selalu berbicara mengenai objek-objek yang terbatas, tidak mengenai segala sesuatu. Keseluruhan objek-objek yang terbatas yang menjadi bahan pembicaraan yang sedang kita lakukan disebut dengan semesta, lambangnya dengan S. Jadi, keseluruhan objek-objek yang sedang kita bicarakan itu disebut dengan semesta atau dilambangkan dengan S, gitu ya. Nah, nih pernyataan dua macam adalah konstanta dan berubah. Konstanta adalah lambang yang digunakan untuk menunjuk atau membicarakan anggota tubuh dari semesta. Ya, konstanta ada C, ada H, gitu ya. Berubah adalah lambang yang digunakan untuk menunjuk atau membicarakan anggota yang tidak tertentu sembarang dari semesta. Contohnya berubah disajikan dengan huruf kecil yaitu X, Y, Z. Ya, pernyataan dan disajikan dengan huruf kecil P, Q, R, dan seterusnya. Langsung kita ke kalimat terbuka, ialah kalimat yang memuat ubah sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi kalau tadi pernyataan adalah kita dapat tentukan nilai kebenarannya, benar atau salah, sedangkan kalimat terbuka ini adalah kalimat yang memuat ubah sehingga kita belum bisa ngerti itu tuh merupakan nilainya benar atau salah, gitu ya. Contohnya misalkan X adalah bilangan bulat. Kan kita tidak tahu apakah nilainya benar atau salah, kan? Karena X itu kan sangat banyak sekali. X ditambah 2 lebih dari 10. Kalimat terbuka, kita tidak tahu itu nilainya benar atau salah, gitu ya. X kuadrat min 3X plus 5 sama dengan 0 merupakan kalimat terbuka. Jelas, tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Y sama dengan 2X plus 1 juga betul. Kenapa sih kita tidak menentukan nilai kebenarannya? Karena kan X sama Y itu kan sangat banyak. Kita tidak tahu X itu berapa, Y-nya itu berapa. Makanya disebut dengan kalimat A sampai Y itu disebut dengan kalimat terbuka. Kita dapat mengubah suatu kalimat terbuka ini menjadi pernyataan dengan mengganti atau mensubstitusikan semua peubah yang termuat di dalamnya dengan konstanta dari semestanya. Nih, kita lihat. Himpunan penyelesaian dari suatu kalimat terbuka ialah himpunan semua anggota S, yang bila lambang disubstitusikan ke dalam peubah dari kalimat terbuka itu akan menghasilkan pernyataan yang benar. Contohnya, misalkan cuma kalimat X ditambah 2 lebih dari 10. Itu kan merupakan suatu kalimat terbuka. Kita tidak bisa menentukan nilai kebenarannya. Misalkan cuma nih tulisan X plus 2 lebih dari 10. Terus kalimat terbuka itu bisa kita ubah menjadi suatu pernyataan apabila kita tambahkan dengan semestanya, yaitu bilangan asli. Misalkan saya berikan contoh, X-nya itu adalah bilangan asli. Berarti ketika ada X ditambah 2 lebih dari 10, maka himpunan penyelesaiannya itu ada berapa? Berarti X-nya itu adalah 9, 10, 11, 12, sampai tak terhingga. Itu ya, cara penyelesaiannya kalian sudah tahu pastinya. Ya kan? Kalau misalkan X-nya kita mulai dari 8, jelas apabila kita 8 ditambah 2, hasilnya pasti sama dengan 10 ya, berarti tidak berlaku. Maka X-nya itu hasilnya adalah himpunan penyelesaian adalah 9, 10, 11, 12, sampai tak terhingga. Kemudian, apabila ada X kuadrat min X min 6 sama dengan 0, gitu ya, terus kemudian kita ubah menjadi suatu pernyataan, maka himpunan penyelesaiannya, karena nilai semestanya itu adalah bilangan asli, kalau kita lihat di sini, X min 3 sama dengan 0, berarti kan himpunan penyelesaiannya berapa? 3, gitu ya.
Kalau X plus 2 sama dengan 0, himpunan penyelesaiannya berapa? Negatif 2. Berarti ada 3, ini yang dari sini, dan negatif 2. Tetapi karena himpunan semestanya itu adalah bilangan asli, maka negatif 2 tidak berlaku. Karena kan bilangan asli kita mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah cukup 3, gitu ya. Kemudian X ditambah 1 lebih dari 10. Untuk menjadikan suatu pernyataan, kita lihat dari nilai semestanya bilangan asli, maka himpunannya itu adalah juga bilangan asli. Coba ketika kamu masukkan semua bilangan asli ke dalam X, hasilnya pasti lebih dari 0, gitu ya. Kemudian nih, yang terakhir, 2X negatif 1, min 1, kemudian X plus 3 sama dengan 0. Untuk 2X min 1 sama dengan 0, itu kan hasilnya X-nya itu berapa? Setengah ya. Untuk X plus 3 sama dengan 0, maka hasilnya itu adalah ini negatif 3. Berarti ada setengah dan negatif 3. Tetapi karena himpunan semestanya itu adalah bilangan asli yang tadi dimulai dari 0, maka himpunan penyelesaian dari penyelesaian ini adalah kosong, tidak ada. Gitu ya. Himpunan penyelesaian itu harus memuat semua elemen dari semesta yang menghasilkan pernyataan bernilai benar. Maka dari itu tadi untuk yang B, untuk negatif 2 tidak kita masukkan himpunan penyelesaiannya, dan yang D, himpunan kosong himpunan penyelesaiannya karena tidak termasuk dalam himpunan semesta bilangan asli. Nah, selanjutnya yang dinamakan dengan ingkaran. Ingkaran atau negasi dari suatu pernyataan adalah pernyataan lain yang diperoleh dengan menambahkan kata tidak atau menyisipkan kata bukan pada pernyataan semula. Coba perhatikan. Ingkaran dari suatu pernyataan disajikan dengan lambang P atasnya di garis ya, atau ingkar P, atau strip P, atau ingkar P, dibaca tidak P. Bila pernyataan P bernilai benar, maka ingkarannya pasti salah. Kalau P-nya itu salah, pasti ingkarannya itu bernilai benar. Atau bahasanya itu lawan katanya gitu ya. Kalau B berarti S, kalau S berarti B. Gitu ya. Nah, contohnya misalkan, Jikustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Kan betul itu pernyataannya. Nah, bagaimana ingkarannya? Ingkarannya adalah yang pertama tidak benar bahwa Jikustik itu adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Jadi ditambahkan angka tidak di depannya. Atau Jikustik bukan sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Jadi diimbangi dengan kata tidak dan diimbangi kata bukan. Kemudian manusia itu mempunyai ekor, gitu ya. Berarti ingkarannya bagaimana? Manusia tidak mempunyai ekor. Kita tambahkan kata tidak. Yang tadinya manusia mempunyai ekor nilai adalah salah, ya kan? Manusia kan nggak punya ekor. Terus ingkarannya adalah manusia tidak mempunyai ekor. Dia jadi bernilai benar. Next ya, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana nih? Ini sering sekali banyak kesalahan. Nih, coba kalau ingkaran dari tembok itu berwarna putih, apa ingkarannya? Ya, ingkarannya adalah tembok itu berwarna tidak putih. Atau tembok itu tidak berwarna putih. Jawabannya bukan tembok itu berwarna hitam. Bu, lawan putih kan hitam. No, lawan putih itu ada merah, hijau, kuning. Jadi ini ya, sering sekali adanya kesalahan bahwa negasi dari tembok itu berwarna putih, pasti pada jawab tembok itu berwarna hitam. Salah ya. Yang betul adalah tembok itu berwarna bukan putih. Tembok itu berwarna tidak putih, gitu ya. Terus jawabannya, Ida suka mangga. Berarti ingkaran adalah Ida tidak suka mangga, gitu ya. Bukan Ida benci mangga, ya. Terus kemudian, Siti lebih tinggi daripada Ani. Berarti ingkarannya adalah Siti tidak lebih tinggi dari Ani. Bukan Siti lebih pendek dari Ani ya. Jawabannya berarti Siti
tidak lebih tinggi dari Ani. Ya, di sini yang harus kalian perlu ketelitian ya. Oke. Setelah tadi ada negasi, kemudian ingkaran gitu ya, kita langsung ke pernyataan majemuk ya. Pernyataan majemuk adalah pernyataan yang terdiri dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan menggunakan kata hubung. Kalau dari tadi kan kita baru belajar pernyataan tunggal ya. Sekarang masuk ke pernyataan majemuk. Ada 4 macam kata hubungnya, yaitu yang pertama itu adalah dan, yang kedua itu adalah atau, yang ketiga itu maka, yang keempat jika dan hanya jika. Nah, ini contoh pernyataan majemuk. Yogyakarta adalah kota pelajar dan, ya, ada kata hubungnya dan ya, memiliki banyak objek wisata. Kemudian Kurnia pergi ke kampus atau ya, dia menonton TV. Berarti kata hubungnya adalah atau. Bila air dipanaskan, maka ia akan mendidih. Berarti kata hubungnya adalah maka. Selanjutnya, Medan ibu kota Sumatera Utara. Bila dan hanya bila Semarang ibu kota Jawa Timur. Berarti kata hubungnya bila dan hanya bila atau jika dan hanya jika ya. Nah, pernyataan dari A sampai B itu dalam bahasa matematikanya kita sebut dengan yang dan itu kita sebut dengan konjungsi, kemudian atau kita sebut dengan disjungsi, terus kemudian maka kita sebut dengan implikasi, kemudian jika dan hanya jika atau bila dan hanya bila kita sebut dengan biimplikasi atau ekuivalensi. Ekuivalensi. Oke. Next ya. Nah, nih. Nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk ditentukan oleh nilai-nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan tunggalnya dan kata hubung apa yang digunakan. Karena masing-masing pernyataan tunggalnya bisa bernilai benar atau salah, maka 4 kemungkinan nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk. Lihat, jadi dalam bab ini kita akan mempelajari tentang logika matematika, yaitu tadi konjungsi atau dan, disjungsi atau, implikasi maka, biimplikasi jika dan hanya jika. Oke, kita akan bahas tentang yang pertama, yaitu tentang konjungsi. Konjungsi itu dilambangkan dengan dan, kemudian lambangnya adalah seperti ini ya. Nah, Bu, terkadang saya itu kebalik-balik antara konjungsi dan disjungsi. Jadi gini aja, dan gitu ya, kan dan belakangnya n, berarti dia seperti huruf n. Gitu aja untuk menandai gitu ya. Nah, nilai kebenarannya adalah ketika ada suatu dua pernyataan yaitu B, 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 S, S, B, S, S, maksudnya ketika kalimat satu nilainya benar, kalimat dua nilainya benar, maka nilai kebenarannya adalah nilainya adalah benar. Kemudian kalimat pertama benar, kalimat kedua salah, berarti jawabannya adalah nilai kebenarannya salah. Kemudian kalau nilai pertama salah, nilai kedua benar, maka hasilnya salah. Ketika ada nilai pertama salah, kedua salah, hasilnya itu adalah salah, gitu ya. Nah, untuk BB, BS, SB, SS itu harus kalian pahami. Ketika nilainya ketika kita belajar konjungsi, yang harus kita pahami itu adalah ketika bernilai benar hanya jika BB. Nih. Panahnya mana nih? Nilai benar itu cuma kalau BB. Kalau misalkan salah satunya itu berbeda, dia nilainya itu adalah salah. Gitu ya. Nih, sudah dijelaskan tadi ya. Konjungsi dua pernyataan nilai benar jika dua pernyataan A dan B masing-masing benar tadi. Sedangkan untuk nilai kebenaran A dan B lainnya bernilai salah nih. Dia bernilai benar itu hanya ketika kalimat pertama dan kalimat kedua itu nilainya benar. Gitu ya. Indonesia adalah negara republik. Nilainya apa? Nilai kebenarannya. Betul, ya kan? Dan berpenduduk 200 juta jiwa. Betul apa salah? Salah. Karena penduduk Indonesia itu kurang lebih 269,5 juta jiwa. Jadi, untuk kalimat yang pertama itu Indonesia negara republik,
nilainya adalah benar, kalimat yang kedua adalah nilainya salah, ketika B dan S, berarti nilai kebenaran yang terakhir kesimpulannya adalah salah. Gitu ya. Jadi A itu nilainya adalah salah, gitu ya. Yang kedua, kerbau berkaki 4 dan dapat terbang. Kerbau berkaki 4, nilai kebenarannya adalah betul, kerbau berkaki 4. Terus kita lihat kalimat yang kedua, yaitu kerbau dapat terbang. Apakah kerbau dapat terbang? Tidak, berarti salah. Kalimat pertama itu nilainya betul, kalimat kedua itu nilainya salah, maka ketika ada BS, kesimpulannya adalah S. Jadi, untuk contoh yang kedua, nilainya adalah salah. Kemudian selanjutnya, 3 adalah bilangan genap. Betul apa salah? Salah. 3 habis dibagi 5. Betul apa salah? Salah juga. Berarti kalimat pertama itu salah, kalimat kedua itu salah, maka kesimpulannya S, S, S. Gitu ya. Karena kalau dan itu bernilai hanya benar, kesimpulannya ketika B, B. Gitu ya. Gimana? Kalian sudah paham tentang konjungsi? Nanti untuk memperdalam bisa kalian kerjakan soal-soal dari ibu. Ya, selanjutnya. Yang kedua adalah disjungsi. Nih. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau disajikan dengan ya ke atas ya. Jadi tadi kan kalau dan belakangnya n berarti dia seperti n, atau belakangnya u berarti dia untuk mempermudah aja biar nggak kebalik-balik ya. Disjungsi dua pernyataan A dan B ditulis itu bernilai salah jika dan hanya jika dua pernyataan A dan B masing-masing bernilai salah. Sedangkan untuk nilai kebenaran A dan B lainnya bernilai benar. Kita cek ya. Nih. Berarti kalau untuk disjungsi atau itu berarti semua bernilai B kecuali S, S, S. Ya. Kalau untuk BB, BS, SB, SS itu sama seperti tadi konjungsi. Kalau bedanya kalau konjungsi itu di sini adalah BSSS, di mana B-nya cuma ada satu. Kalau disjungsi itu BBBS, S-nya hanya satu. Itu ya, ini harus kalian hafalkan dan tidak boleh salah. Ya, ya kita lihat contoh disjungsi ya. Surabaya terletak di Provinsi Jawa Timur. Betul nggak? Betul ya? Atau 1 minggu terdiri dari 7 hari. Betul apa salah? 1 minggu terdiri dari, oh sorry, ini jawabannya betul ya. Sorry. Yang salah nih. Surabaya terletak di Provinsi Jawa Timur. Betul. Atau 1 minggu terdiri dari 7 hari. 1 minggu itu berapa hari? 7 betul ya. Maaf ini ganti betul. Maka ketika B, hasilnya itu adalah B. Gitu ya. 5 adalah bilangan prima. Betul. Atau 18 terbagi habis oleh 8. Salah. Kalau ada BS, kesimpulannya adalah B. Lanjut. Sebuah segitiga mempunyai 4 sisi. Salah. Karena kan segitiga mempunyai 3 sisi. Atau sebuah segi 4 mempunyai 5 diagonal. Salah. Maka kesimpulannya ada SS. Hasilnya adalah S. Gitu ya. Nah, kita udah belajar tentang konjungsi, udah belajar tentang disjungsi. Kita cek coba ya. Nih, untuk mempermudah kalian aja. Jadi di sini ada kolomnya. Ada pernyataan BB, BS, SB, SS, ingkaran A berarti ini semua diingkar, jadi B diingkar jadi S, B diingkar jadi S jadi B, S jadi B gitu ya. Ingkaran B semua diingkar, kemudian ketika ada dan, nilainya yang satu betul, yang lainnya adalah salah gitu ya. Nah ini, ketika ada ingkaran dari dan, Bu, bagaimana ingkaran dari dan? Kita lihat kotakan yang bawah ini. Ingkaran dari dan itu adalah ingkar A atau ingkar B. Diubah tadinya dan jadi atau. Gitu ya. Ingat-ingat, ingkaran dan itu adalah atau, depan diingkar, belakang diingkar. Gitu ya.
Harus kalian pahami nih. Nah, coba lihat nih. Tentukan negasi dari pernyataan berikut ini. Jadi kita hanya menentukan negasinya. Ketika tadi dan hasilnya adalah harusnya atau ya. Berarti apa? Amin pergi ke toko dan Amin membeli buku. Berarti negasinya adalah Amin tidak pergi ke toko atau Amin tidak membeli buku. Cek. Ya, betul ya. 4, ini berapa negasinya? Dan, jadi atau, depan diingkar, belakang diingkar. Berarti 4 tambah 5 tidak sama dengan 9, dan 9 adalah bukan suatu bilangan prima. Cek. Ya, betul ya? Sorry, ini nggak ada. Tidak sama dengannya. Yang nomor 3, kita lihat negasinya. Berarti Adi tidak rajin belajar atau Tina lulus ujian. Ya, betul ya. Lanjut. 7, ini berapa ingkaran nomor 4 nih? Dan, jadi atau ya. 7 tidak lebih besar dari 5 atau 6 bukan bilangan komposite. Cek. Ya, tuh, paham ya? Jadi ketika ada dan, berubah jadi atau, depan diingkar, belakang diingkar. Nah, sekarang, terus bagaimana Bu kalau atau diingkar? Sama, ketika atau diingkar, berubah jadi dan, depan diingkar, belakang diingkar. Nah, gitu. Jadi kebalikannya, tadi kalau dan jadi atau, depan diingkar, belakang diingkar. Tapi kalau ingkaran atau jadi dan, depan diingkar, belakang diingkar. Gitu ya. Nah, nih kita lihat. Tentukan negasi dari disjungsi pernyataan berikut dan tentukan pula nilai kebenaran dari negasi tersebut. Jadi kita suruh tentukan juga nilai kebenarannya. Yuk kita lihat. Nomor 1. Berapakah negasinya? Tadi kan atau ya. Jadi apa? Dan. Oke ya. Berarti diingkar depannya. Yogyakarta tidak terletak di Pulau Bali dan 4 ditambah 7 tidak sama dengan 11. Cek. Ya, sorry, ini ada tidak sama dengannya ya. Yogyakarta tidak terletak di Pulau Bali. Betul apa salah? Betul. Betul. Ya. Yogyakarta tidak terletak di Pulau Bali. Betul kan? Terus kemudian 4 ditambah 7. 4 ditambah 7 tidak sama dengan 11. Betul tidak? Salah. B dan S. Hasilnya adalah S. Gitu ya. Nih. 8 membagi habis 36 atau 8 lebih besar dari 13. Berarti negasinya adalah berubah jadi dan. 8 tidak membagi habis 36. 8 tidak lebih besar dari 13. Cek. Nilainya adalah benar. Ya. 8 tidak membagi habis 36. Betul. 8 tidak lebih dari 13. Betul. B dan B. Hasilnya B. Betul ya? Nih, ingkarannya. Atau, jadi, dan. Depan diingkar, belakang diingkar. 47 suatu bilangan prima, berarti 47 bukan bilangan prima. 7 min 3 tidak sama dengan 4. Cek. Ya. 47 bukan bilangan prima. Betul apa salah? 47 bukan suatu bilangan prima. Salah ya? Karena 47 itu bilangan prima. 7 min 3 tidak sama dengan 4. Salah. Salah dan salah. Jadi salah. Ya. Bendera RI ini yang keempat. Atau jadi dan. Bendera RI berarti tidak berwarna merah, putih. Bandung bukan ibu kota RI. Bendera RI tidak berwarna merah putih. Salah. Bandung bukan ibu kota RI. Betul. Berarti salah dan betul hasilnya adalah salah. Oke. Ini untuk tabelnya. Bisa kalian pelajari ya. Oke. Cukup sekian presentasi untuk logika matematika. Untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang konjungsi dan disjungsi. Silahkan kalian pahami dan nanti akan kita lebih bahas menggunakan soal ya lebih dalam ya. Oke. Sekian, terima kasih.